Halo semuanya, nama aku Urfatul Qasiyah dari kelas 2B Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2110369. Dalam video ini, saya akan membahas satu kasus yang di dalamnya mengandung pro dan kontra. Video ini saya buat guna untuk mengerjakan UAS dari mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Pak Faisal Tommy Saputra. Masalah hati memang sangat sulit untuk dikontrol bagi semua manusia, apalagi di usia remaja seperti saya. Rasa cinta, rasa sayang, dan kasih akan datang sendirinya dengan begitu saja, tanpa dengan kemauan kita atau niat kita. Seperti akhir-akhir ini, banyak sekali video yang berlalu lalang di sosial media yang saya punya tentang percintaan berbeda keyakinan atau berbeda agama. Dalam kisah percintaan ini, mayoritas mungkin banyak yang gagal dalam kisah ini karena berbedanya keyakinan dan agama. Tapi ada juga loh yang berhasil, entah salah satu mereka mengalah untuk berpindah keyakinan agar satu keyakinan atau dengan cara yang lainnya. Seperti berita yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang pengajuan menguji pernikahan beda agama ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata sudah lama loh, banyak warga Indonesia yang menggugat undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan berbeda agama. Saya akan memberikan beberapa cuplikan mengenai berita penggugatan undang-undang perkawinan. Kalau kita buka beberapa jurnal, banyak penelitian tentang bagaimana pengesahan pengadilan terhadap nikah beda agama. Kita udah buka beberapa jurnal, dan itu kasusnya menjadi solusi orang yang buta karena cinta. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perkara nomor 24/PUU 20/2022 pada Rabu siang. Sidang berupa pemeriksaan pendahuluan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memperkarakan undang-undang tersebut yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Ternyata sudah banyak ya berita tentang gugat undang-undang perkawinan. Kalau aku pribadi baru tahu akhir-akhir ini karena berita tentang salah satu warga Papua. Dalam berita ini, saya akan mengangkat satu cerita tentang warga asal Papua yang bernama Ramos PTG. Ramos PTG mengajukan uji materi undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi lantaran dia tidak bisa menikahi kekasihnya karena berbeda agama. Ramos sendiri beragama Katolik, sedangkan kekasihnya beragama Islam. Maka dari itu, Ramos mengajukan uji materi undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Hubungan Ramos dan kekasihnya sudah berjalan 3 tahun lamanya. Maka dari itu, mungkin Ramos merasa kesal karena tidak dapat menikahi kekasihnya yang berbeda agama. Saya akan memberikan sedikit cuplikan Ramos PTG yang menggugat undang-undang perkawinan. Mengapa saya ajukan gugatan? Karena memang sebelumnya saya pernah mengalami satu peristiwa di mana terjadi kegagalan untuk melangsungkan pernikahan beda agama antara saya yang Kristen Katolik dengan mantan pacar yang adalah beragama Islam. Kalau kalian pribadi gimana nih tanggapannya? Baik, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke inti beritanya. Berita ini saya ambil dan saya rinci dari beberapa website dan jurnal yang ada di Google. Sebagai informasi, Ramos PTG sebagai pemohon merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang ingin menikah dengan kekasihnya yang beragama Islam. Namun pernikahan tersebut harus dibatalkan karena perkawinan beda agama tidak diakomodasi dalam undang-undang perkawinan. Ramos PTG sebagai pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan acara pernikahannya tersebut. Ramos PTG juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama atau keyakinan. Karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk mendudukan keyakinan atau berpindah agama. Selain itu, Ramos PTG juga kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. Ada beberapa materi yang diujikan oleh Ramos
ke Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama ada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berisikan, pada ayat pertama berisikan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat kedua berisikan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ramos juga mengujikan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Menurut Ramos, ketentuan yang diujikan tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 serta pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28D ayat 1 berisikan tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap warga bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut. Berkaitan dengan kebebasan seorang warga negara untuk beragama berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski demikian, ada pula tata cara menikah berbeda agama, yaitu salah satunya dengan bisa ditempuh berkat putusan MA nomor 1400/PDT/1986. Kantor catatan sipil memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama. Terdapat dua lembaga di Indonesia yang mencatat pernikahan. Yang pertama yaitu Kantor Catatan Sipil dan yang kedua yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA. Dalam agama saya pribadi yaitu agama Islam, Al-Quran melarang keras pernikahan berbeda agama atau keyakinan. Melarang seorang muslim atau muslimah menikah dengan seorang musyrik atau kafir. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya Allah Subhanahu wa taala melarang keras pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan musyrik. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun mereka mengagumkan bagi kalian. Memang sudah pada dasarnya manusia memiliki perasaan, entah itu perasaan cinta, sayang, ataupun benci. Dari berita tentang pengajuan pernikahan beda agama tersebut, menurut saya pribadi, pengajuan tentang uji pernikahan beda agama merupakan suatu effort yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menikahi sang kekasihnya. Seseorang yang berusaha untuk mencapai keadilan suatu negara yang menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing. Seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat 2. Mungkin dalam negara, pernikahan beda agama tersebut dianggap sah. Akan tetapi, agama memiliki hukum dan syaratnya masing-masing. Seharusnya dari awal mereka yang menjalankan hubungan berbeda agama ini sudah tahu bahwa hubungan tersebut tidak seharusnya untuk dijalankan karena adanya perbedaan agama atau keyakinan. Namun apa boleh buat, rasa cinta dan sayang datang dengan sendirinya. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Oh, amat tiket tuh. Yaitu yang pertama ada Nope. begitu banyak video yang berulang-ulang di Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. ternyata berita tentang pengajuan. Tentang apa sih? TG? Gak bisa kayak kalimat atau kayak itu kayak sumber website dengan sendirinya atau apa? Bete.